Ya, misalnya Bapak Simon tidak lakukan, maka rumahnya Bapak Simon itu ambil satu tiang, lalu Bapak Simon dihukum mati di tiang itu. Dengan cara bagaimana? Disulapkan. Itu permisi. Tiangnya begini. Lalu kayak orang tusuk sate itu loh, masuk dari lubang, trak, kayak sate. Maka dihukum mati seperti itu. Bayangkan, siapa orang Persia yang tidak dukung pembiayaan Bait Allah? Rumahnya dihancurkan, orangnya dihukum mati. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah seperti ini. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang Persia, orang-orang Iran. Shalom semua. Baik Bapak Ibu, seperti sudah diinfokan di dalam grup ataupun juga minggu lalu ya, bahwa hari ini saya akan membahas tentang Israel dan Iran dari masa ke masa. Dan ini sebenarnya adalah pembahasan sambungan dari khotbah yang disampaikan 6 Juli 2025 ya. Waktu 6 Juli 2025 saya bahas soal Israel dan Iran dari masa ke masa, karena waktu itu Israel sama Iran perang. Nah, tapi perangnya cepat berhenti, makanya saya bilang khotbahnya selesai di situ. Kapan mereka perang lagi baru saya nyambung ya. Ternyata mereka perang lagi ya. Karena itulah maka ya banyak orang yang menunggu-nunggu bahwa itu Pak, itu sudah perang lagi, kapan nyambungnya ya. Akhirnya saya menyambungnya. Jadi tema kita adalah Israel dan Iran dari masa ke masa. Nah, kita sekarang tahu bahwa perang masih terus berlangsung, Amerika Israel melawan Iran, dan kita juga tiap hari mendengar atau melihat berita di media sosial hancur-hancuran, pemimpin Iran mati dan perang belum selesai. Ya, karena itu ya kita relevan kalau kita bahas saat ini. Dan ingat, temanya adalah Israel dan Iran dari masa ke masa. Dan pada waktu khotbah pertama 6 Juli 2025 saya cuma bahas satu hal, yaitu sejarah dan asal-usul negara Iran. Itu Iran itu di mana? Dan ternyata kita sudah lihat bahwa sebenarnya ini adalah bangsa yang sudah diceritakan di dalam Alkitab. Nah, dan kalau saudara melihat, saya sudah berikan lini masanya. Kalau saudara lihat lini masa ini adalah perjalanan bangsa Iran yang sebenarnya dimulai dari munculnya kerajaan Elam pada 2700 atau 2600 sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, tahun 2700 tahun sebelumnya itu sudah muncul bangsa Elam, ya. Nah, tapi bangsa Elam inilah yang daerah yang mendiami negara Iran sekarang. Lalu bangsa ini akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Nah, tetapi walaupun kerajaan Asyur menghancurkan bangsa Elam, tetapi orang Elam tidak musnah. Orang Elam muncul kembali di dalam kerajaan Media dan Persia yang muncul kira-kira dari tahun 700 sampai 550, di mana mereka mendirikan kembali sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Media dan Persia. Maka bangsa Media, bangsa Persia, itulah kelanjutan dari orang Elam, dan itulah orang Iran. Orang Iran, dari Irania, suku mereka. Lalu saudara-saudara, setelah itu ketika Alexander Agung menguasai dunia, dia menaklukkan Media dan Persia pada zaman pemerintahan Raja Darius. Nah, jadi Yunani menjadi berkuasa atas dunia. Tetapi apakah orang Media Persia itu hilang? Tidak. Mereka memang tidak berkuasa atas dunia, tetapi orang-orangnya atau suku bangsa itu tidak hilang. Dan nanti mereka muncul kembali pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi.
tahun 247 sebelum Masehi ketika muncul kerajaan atau Imperium Parthia 247. Nah, setelah itu kita bisa lihat bangsa Parthia itu hancur. Nah, bangsa Parthia itu juga lah orang-orang Iran. Setelah itu kerajaannya hancur, lalu muncullah kerajaan Persia Sasania. Itu sekitar 224 Masehi. Itulah orang Iran. Hanya kerajaannya berubah dari Parthia itu menjadi Sasania. Tapi setelah itu nanti Sasania juga runtuh ketika sekitar tahun 661 orang-orang Islam menaklukkan wilayah itu. Dan sejak itulah Islam berkuasa atas wilayah Persia. Jadi agamanya Islam, tapi orangnya tetap Iran, orangnya tetap Persia, ya. Walaupun agamanya Islam. Dulu agama mereka apa? Agama mereka adalah Zoroaster, ya, yang menyembah Ahura Mazda, kayak sosok burung Garuda yang pernah saya tunjukkan, ya. Jadi Islam masuk dan berkuasa di Iran. Tapi Iran ini melakukan proses Islamisasi tanpa Arabisasi. Jadi mereka menerima Islam tapi menolak budaya Arab. Karena itulah maka mereka Islamnya Islam versi Persia, versi Iran. Tapi tidak ke Arab-Araban. Itu beda dengan Islam di Indonesia kan. Terima Islamnya sekaligus budaya Arabnya. Sehingga ketika seorang Jawa memeluk Islam, maka dia menjadi Islam modelnya Arab, Jawanya hilang. Ya kan? Nah, kejawaannya ditinggalkan, kesundaannya ditinggalkan, ketimorannya ditinggalkan, begitu mereka menjadi Islam. Karena budaya Islam, budaya Arab masuk. Tapi Persia tidak. Mereka sangat pertahankan budaya Persia, budaya Iraniah, walaupun mereka Islam. Dan dikuasai oleh kafilah Islam. Nah, lalu setelah itu muncul sampai era Pahlawi ketika tahun 1925. Mereka dulu nama Persia. Sampai era Pahlawi lah, Shah Reza Pahlawi lah, dia mengganti nama Persia menjadi Iran. Iran itu dari mana? Dari suku bangsa mereka, Iraniah. Maka dia menggantinya menjadi Iran, tapi itulah orang Persia. Nanti 1925 Reza Pahlawi berkuasa, baru nanti revolusi Iran 1979 ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin garis keras itu, dia akhirnya mendirikan Republik Islam Iran. Dan nanti ketika dia mati digantikan oleh salah satu pengikut yang setia, yaitu Ali Khomeini yang baru mati beberapa waktu yang lalu. Nah, karena itu mulai dari Elam, Media Persia, lalu Parthia, lalu Sasania, lalu sampai kekuasaan Islam, sampai dengan zaman sekarang itu tetap sama. Jadi kalau nanti dalam pembahasan kita berbicara soal orang Media Persia, ikatlah itulah Iran. Nah, karena itulah maka bangsa Iran itu tidak pernah hilang. Dari ribuan tahun yang lalu, itu tidak pernah hilang sampai hari ini. Walaupun mungkin telah terjadi kawin-mawin, tetapi identitas mereka itu tetap ada. Saya di dalam khotbah pertama memberikan dua kutipan dari Game Maibot. Zaman boleh berganti, iman boleh berubah, namun jejak sebuah bangsa tidak pernah hilang. Di balik Republik Islam Iran hari ini, kita melihat garis keturunan dan warisan dari bangsa Persia yang sejak dahulu kala telah bersentuhan dengan umat Allah dan rencananya di bumi. Iran modern adalah wajah baru dari jiwa lama. Dia tampil sebagai negara Islam Syiah, namun di balik tirai waktu kita melihat denyut sejarah Persia yang tak pernah padam. Sebuah bangsa yang dahulu dipakai Tuhan, yang jejaknya belum selesai dalam skenario ilahi. Nah, itu sudah, bagi yang belum mendengar khotbahnya, silakan lihat yang khotbah 6 Juli 2025. Dari situ saya bahas panjang lebar Iran sekarang, itu masih kelanjutan dari dulu. Nah, sekarang bagian yang kedua, hari ini saya mau bahas soal hubungan Israel dan Iran dari masa ke masa. Sebenarnya Israel dan Iran ini dari tempo dulu tuh hubungannya bagaimana? Nah, untuk bisa melihat itu maka kita kembali pada tahapan-tahapan itu, mulai dari kerajaan Elam, terus Persia, terus sampai era pasca revolusi sampai hari ini. Kedua bangsa ini sangat bermusuhan dan perang terjadi di antara mereka.
Nah, mari pertama kita melihat pada era kerajaan Elam. Nah, saudara-saudara, kerajaan Elam ini muncul seperti saya bilang tadi 2700 sampai 2600 sebelum Masehi. Bagaimana hubungan bangsa ini dengan bangsa Israel? Tidak bisa dikatakan ada hubungan. Kenapa? Karena zaman itu bangsa Israel belum ada. Ya, zaman itu bangsa Israel belum ada. Bangsa ini muncul 2700, 2600 sebelum Masehi. Sementara Abraham saja, nenek moyang orang Israel, itu baru hidup tahun 2000. Maka zaman Abraham hidup, itu kerajaan Elam itu sudah berjalan kira-kira 600 tahun. Karena itu maka waktu itu Elam, memang Israel belum ada. Tetapi memang bangsa Elam ini, itu berhubungan dengan nenek moyangnya orang Israel, yaitu Abraham. Ketika kita bisa lihat salah satu raja Elam yang terkenal di Alkitab adalah Kedorlaomer, di mana dialah yang menguasai bangsa-bangsa dan termasuk menyerang Sodom dan Gomora ketika keluarga Lot ada di sana. Dan akhirnya Abraham juga memimpin pasukan dan mengalahkan Kedorlaomer. Berarti kita bisa lihat bahwa memang pernah ada konflik antara kerajaan Elam dengan nenek moyang Israel, yakni Abraham. Tetapi itu tidak bisa disebut sebagai konflik kedua bangsa karena Israel belum ada. Tetapi kerajaan ini cukup lama hidup ya, terus sampai panjang, dan karena itu sampai pada era nabi-nabi pun mereka masih ada. Ya, mereka masih ada. Karena itu nama mereka itu disebut di dalam Alkitab. Yesaya 22 ayat 6. Elam telah memasang tabung panah. Mungkin kalau dibaca dalam kacamata modern, Elam telah memasang rudal balistik. Gitu ya. Elam telah memasang tabung panah dan seterusnya, namanya disinggung. Yeremia 49:34, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Apakah kerajaan Elam pernah perang sama Israel di kemudian hari? Tidak pernah ada konflik di antara mereka. Jadi dari babakan ini kita bisa katakan bahwa hubungan Elam atau orang Iran dengan orang Israel masih netral-netral saja, tidak bersahabat, tidak bermusuhan. Masing-masing jalan sendiri tanpa konflik berarti. Itu Elam. Sekarang tahap yang kedua, kita bisa lihat tahap kerajaan Media Persia. Saya sudah jelaskan sejarah Media Persia. Ini dua bangsa, bangsa Media, bangsa Persia, yang kemudian bersatu menjadi satu kerajaan, yaitu Media Persia. Nah, saudara-saudara, kerajaan Media Persia itu menjadi suatu kerajaan yang besar sekali, ya. Dan kita bisa melihat bahwa dia menjadi kerajaan besar setelah kerajaan Asyur dan Babel. Dan ini adalah kerajaan yang ada di dalam Alkitab, dan Alkitab berulang kali menyebut bangsa Media Persia. Nah, kalau Elam itu tidak mempunyai hubungan yang terlalu dekat ataupun konflik yang terlalu kuat dengan Israel, boleh dibilang netral-netral saja, itu berbeda pada zaman Persia, Media Persia. Zaman Media Persia dan bangsa Israel, ini rupanya dua bangsa ini berinteraksi sangat banyak dan sangat dekat. Nah, saya ingin mengungkapkan beberapa fakta bagaimana kerajaan Media Persia itu orang-orang Iran. Jadi bagaimana orang-orang Iran di Media Persia itu berhubungan dengan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Nah, saya mau catat beberapa hal di sini. Pertama adalah bahwa kerajaan Persia itu menaklukkan kerajaan Babel yang menawan bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Nah, kita sudah tahu atau saya sudah pernah cerita bahwa kerajaan Yehuda, kerajaan selatan Yehuda itu setelah Salomo mati kan bagi dua. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Yang kerajaan utara Samaria ini sudah hancur lebih dulu oleh Asyur. Tapi kerajaan selatan itu masih bertahan. Ibu kotanya Yerusalem, bait Allah ada pada mereka. Nah, lalu datanglah Raja Babel yang hebat yang namanya Nebukadnezar itu. Nebukadnezar itu dia menyerang karena ini kerajaan besar mau menaklukkan begitu banyak bangsa di dunia pada waktu itu. Maka Nebukadnezar juga menyerang semua bangsa termasuk menyerang kerajaan Yehuda atau juga disebut sebagai Israel.
Dan dia tercatat dalam sejarah 3 kali menyerang bangsa Yehuda. Serangan pertama itu terjadi pada tahun 605 sebelum Masehi. 605 sebelum Masehi itu BC, before Christ, artinya sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, dia menyerang saudara-saudara, dan pada waktu dia menaklukkan kota Yerusalem, maka dia pertama-tama saudara-saudara, dia menyerang bait Allah, lalu barang-barang di dalam bait Allah Israel yang emas-emas, segala macam harta kekayaan, persembahan-persembahan yang banyak-banyak itu dia angkut bawa semua ke Babel sana. Ya. Nah, bukan cuma itu saja, tetapi juga dia orang-orangnya dia bawa. Banyak orang dia bawa. Saudara lihat dalam 2 Tawarik 36 ayat 7, juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel, ditempatkan di istananya di Babel. Maka barang-barang itu sama seperti tahu-tahu ada orang serang kita di sini, bawa videotron kita, bawa AC kita, ya, bawa sound system kita, dibawa semua. Bukan hanya itu, sebagian kita dibawa juga. Pak Minggus dibawa, Kak Rita dibawa, itu yang orang-orang penting dibawa. Nah, pada saat itu ada 4 orang penting dari kerajaan Yehuda yang dibawa. Yang pertama adalah Daniel dibawa. Nabi Daniel, lalu dengan 3 temannya yang telah diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Itu sudah namanya diganti menjadi nama kafir. Ya. Abednego itu, Abed itu artinya pelayan. Nego itu dari nama Nebo, nama dewa di sana. Ya, maka Abednego itu adalah pelayannya dewa Nebo. Ya. Mesak itu nama Mesak itu AKH, itu dari kata dewa aku, ya, dewa aku. Maka Mesak itu adalah, ya, siapakah seperti aku, dewa aku. Nah, itu nama kafir itu. Tapi kan banyak orang Kristen, yang penting ada di Alkitab kan, langsung anaknya langsung dikasih nama Mesak. Oke, ya, padahal itu nama kafir, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Tapi tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena sekalipun namanya kafir, orangnya tidak. Ya. Nah, jadi bukan hanya orang-orang, barang-barang dibawa. Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari berkakas-berkakas rumah Allah di dalam tangannya. Semuanya dibawa ke tanah Siner di Babel sana. Ke dalam rumah dewanya. Dewa siapa? Paling terkenal itu adalah Dewa Bel. Dewa Bel itu dewanya Babel. Ya, makanya Daniel diubah nama menjadi Belsasar. Itu dari Bel, itu dapat dewanya. Ditaruh di rumah dewanya, perkakasnya dibawa ke dalam rumah perbendaharaan dewanya. Jadi banyak itu yang dibawa ke sana. Nah, itu penyerangan pertama. Tapi belum takluk sepenuhnya. Lalu Raja Nebukadnezar melakukan penyerangan yang kedua. Ini tahun 597 sebelum Masehi. Dan yang terjadi di sini adalah bahwa Raja Yehuda juga ditangkap dan dibawa. Itu kira-kira gembalanya juga ditangkap. Tadi kan Ibu Sonya belum dibawa, sekarang dibawa sekalian ya. Nah, dan juga kali ini semua panglima, semua orang pentingnya ini MJH semua dibawa itu ya. Nah, semua majelis dibawa semua. 2 Raja-Raja 24. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Dia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima, semua pahlawan gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali lemah dari rakyat negeri. Yang bagus-bagus semua bawa. Tinggal baingau saja yang kasih tinggal. Dia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa negerinya dibawa sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang, para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Maka dalam penyerangan kedua ini, salah satu Nabi Israel juga ikut dibawa. Nabi siapa? Kalau yang pertama tadi, Nabi Daniel. Yang kedua, Nabi Yehezkiel. Itu juga dibawa. Maka Yehezkiel juga ikut ke Babel. Nah, bukan hanya orang lagi, tapi lagi-lagi dia menjara emas dan semua perkakas bait Allah dibawa ke Babel. 2 Raja-Raja 24. Dia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan.
barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat Salomo. Ingat, perkakas bait Allah dari Salomo itu lapis emas, mimbarnya kira-kira ini lapis emas semua, ini semua lapis emas. Nah, mereka korek satu-satu itu emasnya, kasih lepas itu. 1 gram berapa sekarang? Bayangkan kalau itu dikorek semua, bahwa itu mereka bawa banyak emas. 2 Tawari 36. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Belum puas, tahun 586 sebelum Masehi dilakukan penyerangan yang ketiga. Dalam penyerangan yang ketiga ini, kalau kemarin 1 dan 2 hanya isi dalam yang dibawa, kali ini bait Allahnya dibakar habis. Jadi bait Allah Salomo yang megah dibakar habis, seluruh harta bendanya diambil. 2 Raja-Raja 25, dia membakar rumah Tuhan, rumah raja, semua rumah di Yerusalem. Itu bukan hanya bakar gereja, satu kota Kupang punya rumah dia bakar semua. Ini memang Nebukadnezar ini betul-betul killer ya. Semua rumah orang besar dibakarnya dengan api, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Tembok kota pun dirobohkan. Maka Yerusalem itu betul-betul hancur. Bait Allahnya hancur, kotanya tinggal puing-puing, temboknya pada rubuh semua. Dan sisa-sisa perkakas yang masih ada tinggal sedikit itu juga dibawa semua. Kecil-kecil juga dibawa. 2 Raja-Raja 25, 13-15. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim. Kasdim itu Babel. Dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, cawan-cawan, segala perkakas tembaga dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian, diambil mereka. Ini seperti stola diambil, mic diambil, kaki mic diambil, ya, kaki keyboard diambil, gitar-gitar, pokoknya tuh horden-horden semua. Bawa semua ya. Juga pembaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala dari emas maupun segala dari perak, diambil oleh kepala pasukan pegawai itu. Maka habislah Yerusalem. Puing-puing. Bakar semua. Maka kota Yerusalem pernah orang lewat sama seperti hutan, tidak ada apa-apa lagi. Ya, orang Yahudi dibawa ke Babel sana dan di sanalah mereka ditawan. Dan itulah yang membuat orang Yahudi sangat sedih, sangat susah. Kerjanya orang Yahudi hari-hari hanya menangis. Itu paduan suara, choir-choir tuh, revo tuh juga dibawa semua ke sana. Sampai pemimpin-pemimpin paduan suara. Ya, nah mereka sedih. Nah, celakanya lagi adalah sudah sampai di Babel sana lagi mereka perintahkan ini paduan suara ini, ayo menyanyi, ya ayo bikin, coba choirnya menyanyi. Masalahnya lagu-lagu mereka itu adalah lagu-lagu yang memuji kebesaran Yahweh di dalam baitnya. Sekarang baitnya hancur. Bagaimana nama Yahweh dibesarkan di dalam baitnya kalau baitnya hancur? Maka itu sebenarnya adalah permintaan olok-olokan kepada orang Yahudi. Coba nyanyikanlah nyanyian dari Sion, kami mau dengar. Dan permintaan itu membuat orang Yahudi sangat sakit hati, sangat sedih. Negeri Babel itu dikenal sebagai negeri 1000 sungai. Banyak sungai di sana. Dan orang Yahudi biasa duduk-duduk di sungai-sungai itu. Menangis-menangis. Alat musiknya, kecapi-kecapinya. Mereka gantung di pohon-pohon gandarusa. Sambil tiap hari menangis. Ingat Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia. Ingat bait Allah. Semua sedih menangis. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantung kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ini nih Mazmur 137, lagu sedih. Sayangnya Bonnie M membuatnya menjadi lagu semangat. Dan
Setiap kali lagu ini dinyanyikan, Abunai, by the rivers of Babylon, ya kan? Abunai kan? Padahal itu lagu ratapan, lagu sedihnya orang Israel tuh, karena kehancuran mereka. Maka sekarang negeri mereka sudah kosong, semua ada di Babel. Tapi saudara-saudara, sebenarnya sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan sudah bicara dengan Nabi Yeremia. Ya, Tuhan sudah bicara dengan Yeremia. Ini menarik saudara. Yeremia tidak ikut ke pembuangan. Nabi yang melayani di pembuangan itu adalah Daniel, ada Yeskel, ada Yeremia. Tapi Tuhan atur dua nabi ikut di pembuangan. Di pembuangan Babel ada Daniel dan Yeskel. Tapi di tanah air ada Yeremia. Ya, karena itu Yeremia sering berkirim surat kepada mereka. Nah, saudara-saudara, menariknya sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan sudah berjanji melalui Nabi Yeremia bahwa mereka tidak selamanya di Babel. Tuhan memang hajar mereka karena dosa penyembahan berhala, tetapi Tuhan akan memulangkan mereka waktu mereka sudah 70 tahun di Babel. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku perhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tapi sekarang harus 70 tahun di Babel dulu, baru balik. Itu janji Tuhan. Lama itu. Nah, saudara-saudara, berarti Tuhan berjanji 70 tahun bawa kembali. Nah, terus orang Yahudi sudah di pembuangan 70 tahun. Bagaimana cara Tuhan menggenapi firman-Nya untuk bawa mereka pulang? Nah, disinilah terjadi sesuatu yang mencengangkan. Untuk melakukan firman dan janji ini kepada umatnya Israel, Tuhan pakai bangsa Iran. Ya, penguasa Iran pada waktu itu, atau bangsa Media Persia, itu adalah Raja Cyrus II, Cyrus the Great. Yang dalam Cyrus itu di dalam bahasa Ibrani adalah Kores. Saudara lihat 2 Tawarik 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Jadi Tuhan mau melakukan firman-Nya untuk, atau janjinya pada Israel, tapi yang dia pakai itu adalah pemimpin Iran. Nah, bagaimana ceritanya? Kita bisa lihat bahwa tadi yang menawan mereka itu adalah Nebukadnezar, Raja Babel. Tapi nanti setelah itu adalah pergantian raja di Babel. Sampai naiklah seorang Raja Babel yang namanya Nabonidus. Nabonidus ini walaupun secara de jure dia adalah raja, tapi dia sebenarnya tidak tertarik urus kerajaan. Dia itu seorang yang tergila-gila dengan batu. Batu akik, batu-batu segala macam. Dia itu, makanya dia kerjanya hanya buru batu. Nah, saking dia dengar bahwa di wilayah Arabia, di kota Tema yang di Arabia, itu ada pusat batu di sana, perhiasan-perhiasan. Maka dia sampai pergi tinggal di Tema, di Arabia. Kerajaan Babel dia tidak urus. Nah, kerajaan Babel tidak dia urus, dia mempercayakannya kepada anaknya. Anaknya namanya Belsasar. Dan Belsasar itulah raja yang disebut di dalam kitab Daniel. Lihat Daniel 5 ayat 1. Raja Belsasar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya. Raja Belsasar inilah anaknya Nabonidus. Secara de jure bapaknya Nabonidus yang adalah raja. Tapi secara de facto dia yang berkuasa karena bapaknya tinggal di Arabia. Nah, sementara itu Raja Kores, pemimpin Persia tadi, itu berusaha untuk mengembangkan kerajaannya dengan menaklukkan berbagai macam kerajaan. Dia sudah pada waktu itu Raja Kores masih muda, umur 30 tahun. Tapi dia sudah menaklukkan kerajaan Asyur yang besar itu. Ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu dia bertekad untuk jangan khawatir karena sumber air dari sungai Efrat itu mengalir memecah Babel. Air tidak kurang, makanan untuk 25 tahun, tembok besar. Karena itulah maka Besar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya.
Ini orang lagi kepung di luar, dia minum di kayu, batu, dan sebagainya. Sementara pesta ini terjadi, Daniel 5 ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. Daniel 5 ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Terlalu ringan. Peres, kata dasar Ufarsin. Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Ini sementara Kores ada kepung ini istana dari luar. Maka itulah dipakai tentara-tentara Persia masuk ke dalam. Waktu mereka sudah masuk, itu Belsasar sedang pesta dan mabuk. Itu terjadi di situ. Maka masuklah mereka ke istana dan orang Persia, orang Iran bantai semua pembesar. Semua orang yang ikut pesta semua dibantai. Dan malam itu juga Raja Babel Belsasar terbunuh. Daniel 5 ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Waktu Belsasar terbunuh, beritanya didengar oleh bapaknya di Arabia, Nabonidus. Lalu dia berusaha untuk pulang. Tapi ternyata begitu dia pulang, dia ditangkap hidup-hidup oleh Kores. Dan akhirnya dihukum mati. Dan Belsasar terbunuh, jatuhlah Babel. Itu kapan? 12 Oktober 539 sebelum Masehi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berbunyi. Yesaya 21:9, lihat, sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Itu siapa? Itu orang-orang Iran. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Karena itu Raja Kores yang baru umur 30 tahun langsung ambil alih kekuasaan. Dan dia menjadi raja atas seluruh dunia pada waktu itu. Ingat, seluruh kerajaan sampai India, sampai Ethiopia, semua dia kuasai. Kurang satu saja, yaitu Babel. Dan sekarang Babel takluk. Karena itu kita bisa lihat seorang pemimpin muda Iran naik sebagai penguasa dunia. Dan dia, tadi kenapa saya cerita tentang kejahatan orang Babel kepada orang Israel? Jahatnya luar biasa. Yerusalem, bait Allah, orang-orangnya dihabisi semua. Tapi sekarang ternyata datang orang Iran dan memusnahkan, menghancurkan kerajaan musuh Israel. Secara tidak langsung orang-orang Iran itu telah menolong Israel di dalam menaklukkan musuhnya. Tanpa penaklukan dari Iran atau Persia, mungkin Israel tetap di dalam penindasan di Babel. Saudara, kita memang bangsa kita berjuang ya lawan Belanda ya. Tapi habis Belanda, Jepang berkuasa ya. Jepang jauh lebih kejam dari Belanda. Tapi kenapa kita bisa merdeka? Itu bukan semata-mata karena kita pegang bambu runcing itu. Itu ada faktor lain. Memang kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Tapi ada faktor lainnya. Faktor lain apa? Amerika. Karena Amerika terlibat. Sebenarnya Amerika tidak masuk dalam perang dunia kedua itu. Tapi gara-gara Jepang itu pergi sikat di Pearl Harbor sana. Itu membuat Amerika putuskan terlibat dalam perang dunia kedua. Dan mereka bom Hiroshima dan Nagasaki. Ketika Hiroshima dan Nagasaki meledak, Jepang menyerah tanpa syarat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Begitu Jepang menyerah, langsung Bung Karno ambil kesempatan, proklamirkan kemerdekaan. Jadi memang kita itu merdeka 17 Agustus. Memang perjuangan kita ya, tapi jangan lupa, itu ada faktor besar di balik itu, yaitu Amerika bom Jepang. Kalau Amerika tidak bom Jepang, Jepang tidak menyerah, kita masih dalam penjajahan. Maka secara tidak langsung kita berhutang budi kepada Amerika. Nah itu sama dengan kasus ini. Kalau Persia, Iran tidak menaklukkan Babel, orang Yahudi tetap di bawah Babel. Dan karena itu secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa bangsa Iran itu berjasa besar untuk orang Israel yang melepaskan mereka dari kekuasaan Babilonia.
Hidup Iran. Itu pertama. Sekarang yang kedua. Ini sambil dengar khotbah, kuliah, cerita ya. Yang kedua, kerajaan Persia memulangkan bangsa Israel ke tanah air mereka. Jadi mereka kan semua ada di Babel sana. Tapi pada waktu Kores sudah berkuasa, Babel sudah takluk, Kores ini seorang yang sangat baik. Dia beda dengan orang Asyur dan juga orang Babel. Dia itu sangat toleran. Dia sangat toleran dan saudara-saudara, ketika dia sudah berkuasa atas Babel, dia cari-cari informasi tentang Babel, dia tahu bahwa ternyata di Babel itu ada tinggal banyak bangsa yang sebenarnya bukan orang Babel. Kenapa bisa ada banyak bangsa? Karena Babel punya kebiasaan menaklukkan satu bangsa, ambil orang-orangnya bawa ke Babel, yang lain buang-buang kemana lagi, taklukan ini lagi, masuk sini lagi, taklukan ini. Jadi ada banyak orang itu yang orang-orang non-Babel ada di Babel. Kedua, setiap kali Babel menaklukkan satu bangsa, kuil dewanya dihancurkan. Lalu perkakas-perkakas dari kuil dewa itu diangkut semua ke Babel. Makanya orang Yahudi punya bait Allah juga hancur, perkakas-perkakasnya juga dibawa ke Babel. Maka waktu Kores tahu itu fakta, Kores bilang, pantas. Babel yang begini besar hancur itu karena apa? Itu pasti kena kutuk dari semua dewa itu. Ingat, Kores bukan orang percaya Tuhan. Kores ini orang kafir. Dia adalah beragama Zoroaster. Dewanya namanya Ahura Mazda. Dia orang kafir yang percaya kepada dewa-dewa. Maka dia bilang, kenapa sampai Babel dikutuk? Itu dewa bangsa A. Yang orang-orangnya dibawa ke sini, yang kuilnya dihancurkan, yang perkakasnya dibawa ke sini. Makanya Babel dikutuk oleh dewa bangsa A. Dewa bangsa B, C, termasuk dewa orang Israel, yaitu Yahweh. Atas dasar itu dia pikir, kalau saya melakukan hal yang sama, saya juga besok dikutuk oleh para dewa. Maka muncullah niat Kores berbuat baik kepada para dewa itu. Dengan cara kembalikan orang-orangnya, sekaligus itu barang-barang dari kuil-kuil, kembalikan semua ke daerah masing-masing. Kita tahu dari mana. Ini bukan ngarang-ngarang. Ini muncul di dalam penggalian arkeologi. Itu dalam penggalian arkeologi tahun 1879, arkeolog Inggris yang namanya Hormuz Rassam, dalam penggalian di Persia menemukan suatu silinder batu. Silinder batu itu sekarang ada di British Museum, di Museum Inggris. Kalau saudara ke Inggris bisa kunjungi museumnya, saudara bisa lihat. Nah, saudara lihat ini adalah silinder batunya. Itu ditemukan 1879. Nah, memang ada pecahan situ sehingga kalimatnya tidak lengkap. Tapi sebenarnya itu ada kalimat penting dari Kores di dalam. Bapak Nathan, tolong baca. Oke, saya kasih terjemahannya. Aku Kores adalah raja dunia, raja agung, raja berkuasa, raja Babel. Kenapa dibilang raja Babel? Bukan karena kerajaannya Babel, tapi itu tanahnya Babel seluruhnya dulu. Ya, Raja Babel, Raja Sumi, Raja Agag, Raja segala bangsa. Ayahku Kambises juga Raja Agung, Raja Ansan, kakekku juga Raja Ansan. Aku mewarisi tahta singgasana dan menguasai dunia atau warisan dari generasi ke generasi. Dewaku Bel dan Nebo melindungiku, memperkenan dan memberkati pemerintahanku. Tuhanku yang besar Marduk membuat menang atas bangsa berambut hitam, yaitu bangsa Babel. Segala bangsa di dunia berteguk lutut di hadapanku, mencium kakiku dengan mulut, dan mereka menyambutku dengan raja, dengan wajah yang gembira. Sebab itu tentaraku memasuki Babel dengan selamat. Hanya 11 hari invasi sudah berhasil membantai putra Nobadidus. Karena Nobadidus menawan berhala-berhala dari segala penjuru dunia, hal itu membuat semua dewa tidak senang kepadanya. Sedangkan aku bertindak untuk menyenangkan para dewa. Sebab itu aku mengembalikan semua berhala yang ada di Babel ke tempat mereka masing-masing. Nah, ini pemikiran seorang kafir. Jadi demi berbuat baik kepada dewa-dewa, kembalikan masing-masing ke tempatnya. Termasuk orang Yahudi, banyak banget ini ya. Kembalikan saja mereka. Pulangkan mereka ke tanah air mereka. Akhirnya Raja Kores membuat sebuah dekret
khusus untuk orang Yahudi, supaya mereka pulang kembali ke negeri leluhur mereka. Lihat Esra 1:1-3. Pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, siapa di antara kamu termasuk umat Allahnya menyertainya, biarlah berangkat pulang ke Yerusalem. Maka saudara-saudara, tahun 538 sampai 537 sebelum Masehi, rombongan pertama orang Yahudi pulang ke tanah air, dipimpin oleh seorang anak muda yang namanya Zerubabel. Jumlah yang pulang waktu itu adalah 42.360.000 orang, tidak termasuk dengan budak-budak dan choir-choirnya pulang semua. Esra 2. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Seluruh jemaat bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka itu ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Dan salah satu yang ikut pulang adalah Nabi Yeskiel, pulang kampung. Daniel tidak. Daniel tetap di perantauan. Nah, waktu pulang ini, Kores tidak hanya kasih pulang mereka, tapi seluruh perkakas-perkakas bait Allah yang tadi dijarah, yang masih ada tuh, bawa pulang semua. Esra 6 ayat 5. Dan juga perlengkapan emas, perak, rumah Allah yang diambil Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem dibawa ke Babel. Haruslah dikembalikan supaya kembali pula dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau harus menaruhnya dalam rumah Allah. Dan saudara-saudara, Kores itu sangat baik hati, memberi santunan. Perjalanan itu biayanya tidak murah, tapi perjalanan ribuan orang itu dibiayai dari kerajaan Persia. Iran membiayai perjalanan pulang orang Israel kembali ke tanah airnya. Setiap kali lewat provinsi tertentu, surat sudah sampai ke gubernur. Perhatikan kebutuhan orang Israel. Perhatikan apa yang mereka perlukan di jalan. Siapkan semua. Makanan, air, semua disiapkan. Dan akhirnya rombongan pertama pulang kembali ke tanah air. Nah, saudara-saudara, 8 tahun kemudian, Raja Kores mati. Orang baik dari Iran itu mati dan digantikan oleh anaknya Kambises II. Nah, walaupun rombongan orang Yahudi sudah pulang dari Babel, tapi belum semua. Ingat, satu bangsa habis kirim semua di Babel. Jadi masih komunitas Yahudi di Babel masih banyak. Karena itu pada tahun 457 sebelum Masehi, berarti 80 tahun setelah kembali rombongan pertama, rombongan kedua pulang. Dan rombongan kedua ini pulang, ini bukan Kores lagi, karena Kores kan sudah mati. Ya, rombongan kedua ini pulang dipimpin oleh Imam Esra yang juga ada di Babel. Ya, dan kita bisa lihat bahwa ini di situ waktu Esra pulang membawa rombongan, yang jadi raja pada waktu itu sudah adalah raja yang lain yang namanya Raja Artasasta I. Esra pasal 7. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra. Artasasta raja segala raja kepada Esra. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Maka rombongan kedua pulang. Rombongan kedua pulang itu ada 6.000 orang Yahudi pulang. Pasal 7 juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta pulang. Lalu saudara, 13 tahun kemudian, tahun 445 sebelum Masehi, rombongan ketiga pulang. Rombongan ketiga pulang ini itu dipimpin oleh seorang PNS Persia, Iran, yang namanya Nehemia. Dan Nehemia membawa cukup banyak orang walaupun tidak
ada catatan eksplisitnya. Maka saudara, di sini kita bisa lihat, tadi orang Iran sudah berjasa dengan menaklukkan musuhnya Israel, tapi masih kurang baik. Ternyata kebaikannya lebih, pulangkan mereka sekaligus dengan perkakas-perkakas bait Allah, membiayai perjalanan pulang mereka. Itu dari kas kerajaan. Baik ya orang Iran ya. Baik ini. Bukan hanya dari Kores, bahkan raja-raja setelahnya, dari Kores sampai Artasasta I, semua melakukan hal yang sama. Pulangkan. Tapi apakah orang Iran sudah cukup kebaikannya? Tidak. Mereka masih lebih baik lagi. Yang ketiga, kerajaan Persia membiayai pembangunan bait Allah Israel. Kan tadi hancur sudah. Sekarang perkakas disuruh bawa pulang. Taruh di mana? Ya. Nah, karena itu maka Raja Persia, Raja Iran ini bukan hanya suruh pulang, tapi sekaligus pulang lalu kasih mandat bangun kembali bait Allah di Yerusalem. Lihat Esra pasal 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bayangkan Raja Kafir ini merasa bahwa Yahweh-nya Israel itu kasih tugas dia bangun rumah di Yerusalem. Pasal 6, 34 Esra. Pada tahun pertama Raja Kores dikeluarkan perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu harus dibangun kembali. Dananya, biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Wow. Baik sekali di Raja Iran ini. Bait Allahnya Israel dibangun oleh mereka. Lester Grape bilang begini, dukungan finansial Persia untuk pembangunan bait Allah di Yerusalem adalah fakta sejarah yang tidak hanya tercatat dalam Alkitab, tapi juga didukung oleh analogi arkeologis dari berbagai wilayah kerajaan Persia lainnya. Kebijakan Kores untuk mendanai rekonstruksi kuil-kuil lokal bagi bangsa-bangsa yang ditaklukkan mencerminkan pendekatan administratif yang unik yang membedakan kekaisaran Persia dari pendahulunya. Jadi saudara, dia bukan pulangkan orang ke setiap bangsa itu. Bangsa A pulang, bawa perkakasnya, bangun kembali di kuil dewanya. Bangsa B juga begitu, termasuk bangsa Israel. Makanya Israel pulang, pembangunan bait Allah itu dibiayai dari kerajaan. Dia juga membuat keputusan agar semua kekayaan bait Allah yang dijarah dari Babel itu kembalikan semua. Tidak boleh sisa. Esra 1. Pada Raja Kores, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruh dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya. Inilah daftarnya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang yang lain. Barang-barang emas, perak dan seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang buangan dibawa pulang ke negeri Babel di Yerusalem. Wow, ini the good man from Iran, orang baik dari Iran. Dia juga bikin peraturan. Dan peraturannya itu sangat membawa keuntungan bagi orang Israel. Pasal 1, 46. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun dia ada sebagai pendatang, orang Israel nih, orang Yahudi, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Suruh masyarakat Iran sumbang untuk bait Allah. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Selain itu segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Saudara-saudara, dengan modal inilah bangsa Yahudi pulang dengan semangat membara kembali ke tanah air. Tapi ingat, tanah air mereka kan sudah kosong kan? Sudah hutan. Tidak ada apa-apa lagi. Makanya begitu rombongan pertama pulang itu, mereka lihat ini tanah air ini sudah model bagaimana, ya sudah sisa hutan. Akhirnya bangun kembali, mulai ambil bajak kembali lagi.
Tapi sambil membangun itulah mereka sedih karena dulu ini kota hebat, kota kemegahan, kota Tuhan, sekarang puing-puing seperti inilah. Tapi sambil mereka tanam, mari tanam ulang. Sambil tanam itulah tabur, tapi menangis, ingat dulu bagaimana. Nah, dari situlah muncul Mazmur 126. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu konteksnya begitu. Nah, tapi akhirnya mereka bangun. Tapi saudara, waktu mereka bangun bait Allah itu, ya, ada orang Samaria, saudara dari kerajaan utara itu, datang tawar bantu. Tapi orang Samaria ini kan sudah kawin campur. Nah, orang Yahudi itu sangat menekankan kemurnian ras. Makanya orang Yahudi tidak boleh kawin dengan non-Yahudi. Kalau ada orang Yahudi yang sampai kawin dengan orang Sabu, maka si Yahudi dianggap sudah mati. Mereka akan melakukan ritual pemakaman untuk si Yahudi. Apabila mereka jaga kemurnian ras. Sementara orang Samaria ternyata sudah kawin-mawin dengan bangsa lain. Karena itu bagi orang Yahudi, darah yang mengalir di dalam tubuh orang Samaria itu sudah darah kotor. Tapi karena orang Samaria ingat bagaimanapun juga mereka saudara kita ya. Begitu orang Yahudi pulang, mereka mulai bangun bait Allah. Orang Samaria dengan ketulusan, kita bantukah? Bagaimanapun juga kita masih saudara. Orang Yahudi bilang no, darah kalian kotor, tidak boleh, tidak boleh ikut campur. Dari situlah perpecahan Samaria sama Yahudi, sehingga akhirnya orang Samaria pergi bangun bait Allah sendiri di Gunung Gerizim, bikin bait Allah, dan mereka bermusuhan sepanjang ratusan tahun. Tapi karena ditawari bantuan tidak mau, maka orang Samaria berbalik. Kalau begitu serang dan lawan. Maka orang Samaria terus mengganggu ini pembangunan, sehingga pembangunan bait Allah itu macet. Baru bangun fondasi tidak jalan lagi. Kenapa? Ingat biayanya dari kerajaan. Karena biaya dari kerajaan, bagaimana cara menghentikan? Maka orang-orang Samaria ini menulis surat kepada kerajaan. Ingat, bukan Kores lagi. Kores sudah mati. Karena Kores sudah mati, raja-raja lain itu akhirnya terpengaruh dengan fitnah-fitnah orang Samaria. Akhirnya kerajaan menghentikan pembiayaan, sehingga bait Allah tidak jalan. Esra 4 ayat 24. Pada waktu itulah terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah di Yerusalem. Kores sudah mati. Nah, sedikit catatan bahwa ini kita bukan dongeng, ini sungguh-sungguh cerita. Makanya kalau saudara pergi ke Iran, sekarang saudara bisa cari kuburannya Raja Kores di pasar gede dari Iran. Coba lihat, saudara lihat gambar ini. Nah, ini kuburannya Kores, itu masih ada. Nah, pada waktu Kores sudah mati dan fitnah-fitnah sudah datang, sehingga bait Allah dihentikan. Beberapa raja itu akhirnya tidak lagi memberikan dana pembangunan. Syukurnya naiklah raja baru yang namanya Darius I. Nah, karena banyak kontroversi sampai Darius bilang coba bongkar arsip kerajaan. Cari itu data dulu, terutama zaman Kores. Cari keputusannya. Dan dibongkarlah arsip kerajaan. Ternyata ada SK. Kores pernah keluarkan SK untuk bangun bait Allah dengan biaya kerajaan. Akhirnya Darius bilang, ini sah. Dukung kembali, lanjutkan pembangunannya. Saudara lihat, saya kutip Esra 6 ayat 8 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Bersama ini, aku memerintahkan saudara-saudara untuk membantu mereka dalam pekerjaan pembangunan itu dengan cara ini. Semua biaya pembangunan harus diambil dari hasil pajak negara di Provinsi Efrat Barat. Dan harus dibayarkan kepada orang-orang itu tanpa ditunda-tunda. Darius ambil keputusan. Lanjutkan pembangunan bait Allah, pajak kerajaan. Maka saudara tahu, bait Allah Israel itu dibangun dengan pajak negara Iran. Ini fakta yang harus kita tahu, fakta sejarah. Ya, Iran sangat berjasa di dalam pembangunan ini. Dan akhirnya 4 tahun kemudian bait Allah selesai. Esra 6 ayat 15. Maka selesailah rumah itu pada hari ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Ini tepatnya 12 Maret tahun 516 selesai. Baik sekali orang Iran ya. Baik.
kebaikan Iran sudah selesai. Tidak. Bahkan Raja Darius memerintahkan agar semua korban yang dilakukan setiap hari di Bait Allah itu dari kerajaan biayanya. Tidak lakukan itu, ancamannya hukuman mati. Ezra 6. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba, korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya harus diberikan pada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan pada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya dan menyulakannya pada ujung tiang itu supaya rumahnya dijadikan reruntuhan orang oleh karena hal itu. Jadi ya, misalnya Bapak Simon tidak lakukan, maka rumahnya Bapak Simon itu ambil satu tiang, lalu Bapak Simon dihukum mati di tiang itu. Dengan cara bagaimana? Disulakkan. Itu permisi, tiangnya begini, lalu kayak orang tusuk sate itu loh, masuk dari lubang pantat, trak, kayak sate, maka dihukum mati seperti itu. Bayangkan siapa orang Persia yang tidak dukung pembiayaan Bait Allah, rumahnya dihancurkan, orangnya dihukum mati. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah seperti ini, tapi itu dilakukan oleh orang-orang Persia, orang-orang Iran. Sudah? Belum. Yang keempat, kerajaan Persia dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rencana genosida. Nah, ini konteksnya begini. Tadi kan saya jelaskan ya. Setelah Kores kasih keputusan, rombongan pertama pulang pada Zerubabel. Rombongan kedua kan 80 tahun kemudian oleh Ezra. Baru ketiga Nehemia. Di antara rombongan pertama dan kedua ini, ya, orang Yahudi masih banyak. Disitulah terjadi sebuah peristiwa yang diceritakan dalam kitab Ester. Itu terjadi di sini. Di mana orang Yahudi masih banyak, tetapi muncul seorang pembesar Iran, Persia, yang namanya Haman. Oh, Hamas lagi ya. Yang namanya Haman, dan dia bertekad untuk membasmi orang Yahudi. Dia bertekad untuk musnahkan orang Yahudi. Mereka terlalu banyak, musnahkan saja. Pemusnahan massal. Dan dia berhasil mempengaruhi raja supaya keluarkan SK pemusnahan orang Yahudi. Sekarang coba lihat Ester 1, Ester 3:13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi daripada orang muda sampai orang tua, bahkan anak-anak, perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar, supaya dirampas semua harta miliknya. Harta miliknya musnahkan semua orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi pada saat itu di seluruh kekaisaran Persia bukan sedikit, banyak saudara ya. Sekarang saudara lihat Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasiweros, itu raja Iran, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Kalau Ahasiweros mulai dari India sampai Ethiopia, orang Yahudi yang tinggal di Persia, di Iran sana tidak sedikit, mulai dari sini India sampai Ethiopia. Kalau semua dimusnahkan, habis orang Yahudi itu. Itu genosida besar-besaran yang dirancang oleh Haman ini, ya. Tapi disinilah kita bisa melihat ya, ternyata sebelum itu Ester sudah jadi ratu Ahasiweros, ganti ratu Wasti. Dan waktu itu Mordekai, pamannya Ester, kasih tahu Ester, mari kita berdoa. Kamu harus menghadap raja untuk omong. Waktu itu menghadap raja itu tidak mudah. Kamu hanya bisa menghadap raja kalau raja panggil. Kalau tidak panggil jangan datang. Kamu berani menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya dibunuh mati. Makanya sekarang kalau Ester tidak dipanggil, lu mau datang, Bapak ini ada persoalan, lu dihukum mati. Biarpun ratu. Makanya Ester bilang, mari kita doa puasa. Setelah itu aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena menghadap tanpa dipanggil itu mati. Ya,
disitulah kita bisa lihat. Di sini ada rencana genosida. Nah, tapi saudara-saudara, pada saat seperti itulah Esther setelah 2 puasa kan maju kan? Maju. Dan ternyata puji Tuhan dia tidak jadi dihukum mati. Tapi melalui serangkaian cerita, si Ahasiwerus tahu ada anak buah yang kurang ajar begitu ya. Tapi masalahnya, raja sudah keluarkan SK, bunuh mati semua orang Yahudi. Zaman itu SK kalau sudah keluar dari raja tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh, itu hukumnya tidak boleh. Maka SK sudah bunuh orang Yahudi seluruh kerajaan, itu tidak bisa dibatalkan. Just bagaimana solusinya? Solusinya bikin SK baru. SK barunya apa? Pada hari yang telah ditentukan supaya semua orang Yahudi dibunuh, orang Yahudi boleh bunuh balik. Nah, itu SK untuk mengatasi itu. Ya. Dan Esther 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari ke-13, ketika titah serta undang-undang raja dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Pada saat itulah dibunuh, mereka mau dibunuh, mereka bunuh balik. Ini menjadi salah satu dasar, membunuh dalam rangka bela diri itu tidak dosa. Ya, saya tiba-tiba pergi bunuh Karita, saya dosa. Tapi kalau Karita bawa parang kejar saya harus lari. Tapi kalau lari-lari sudah terpojok, ini hanya 2 saja. Kalau saya tidak bunuh dia, saya dibunuh. Dalam pilihan, kalau tidak membunuh dibunuh, saya ambil mati. Saya tidak berdosa. Karena itu membunuh dalam rangka bela diri. Di mana pilihannya adalah kalau tidak membunuh dibunuh. Kalau masih bisa lari-lari. Ya begitu ya. Tapi kalau tidak bisa lari lagi, ya sudah, baku hajar sudah. Mungkin polisi bisa tangkap kita, tapi kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Itu kasus ini terjadi. Dan orang Yahudi pada akhirnya bantai begitu banyak orang, Hamannya yang otaknya sendiri akhirnya digantung di tiang gantungan. Nah, saudara lihat di sini, memang pernah ada satu orang Iran nakal yang mau menghabisi orang Israel. Tapi lagi-lagi ada satu raja Iran yang menolong, sehingga genosida terhadap Israel tidak selesai, tidak terjadi. Ya, mulai dari itu orang Yahudi punya hari raya sampai hari ini. Esther 9:26. Oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Dan perang Israel sekarang itu kan terjadi pada hari raya Purim. Itu untuk memperingati genosida yang berhasil terhindarkan. Apakah orang Iran sudah selesai? Belum. Kelima, kerajaan Persia mendukung pemulihan kehidupan rohani dan pembangunan kembali kota Yerusalem. Sekarang saudara dengar baik-baik. Ini orang Yahudi kan sudah pulang. Bait Allah sudah didirikan. Tapi orang Yahudi ini kerohaniannya kacau semua. Ya, jatuh semua. Maka itu menimbulkan beban di hati seorang imam yang ada di Persia. Namanya Imam Esra. Maka Imam Esra itu bertekad untuk memulihkan kerohanian orang Israel. Ya. Nah, maka itulah sebabnya tadi di dalam rombongan kedua tadi itu Esra pulang. Dan menariknya adalah bahwa pemulihan rohani yang dikerjakan Esra itu ada dukungan Persia. Esra 7:6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi segala yang diinginkannya. Raja mendukung Esra untuk pulang dan bikin kebangunan rohani di Israel. Joseph Blenkinsop, misi Esra ke Yerusalem jauh lebih daripada sekedar rombongan pemulangan biasa. Dia datang dengan mandat khusus dari Raja Persia untuk mengatur kehidupan keagamaan komunitas Yahudi di Yehuda berdasarkan hukum Allah. Ini adalah konferensi yang luar biasa antara otoritas kerajaan Persia dan misi keagamaan Yahudi, yang menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai era pembentukan identitas teologis baru bagi Israel pasca pembuangan. Nah, Esra pulang bikin apa? Esra pasal 7 ayat 10. Esra bertekad pertama meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dan Esra pulang atas dukungan penuh dari Raja Iran. Maka dia tidak perhatikan
pembangunan bait Allah saja, perhatikan kerohaniannya. Tadi saya jelaskan bahwa bukan hanya bait Allah yang hancur, tembok-tembok kotanya juga hancur. Sementara itu kita bisa lihat Nehemia PNS di Persia, dia juga sedih karena tembok Yerusalem hancur. Maka Nehemia ingin pulang dan bangun kembali tembok. Dan lagi-lagi dukungan Iran diberikan. Nehemia 2. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Maka raja juga Persia, Iran mendukung bukan hanya pembangunan bait Allah, tembok Yerusalem dibangun kembali. Bahkan raja Persia bukan hanya itu, kasih Nehemia pengawalan militer. Pasal 2 ayat 9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat, menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh panglima-panglima perang, orang-orang berkuda menyertai aku. Dan dengan dukungan dari raja Persia atau Iran ini, Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem dalam waktu singkat. 52 hari selesai. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, waktu 52 hari. Itu persis 2 September tahun 445. Temboknya selesai. Luar biasa Iran ya. Iran baik sekali bangun bait Allah sampai tembok-temboknya selesai. Apakah orang Iran sudah cukup baik? Baik, tapi masih lebih baik lagi. Ke-6. Kerajaan Persia memberi ruang bagi orang Yahudi hidup di tanah air mereka, bahkan menduduki jabatan-jabatan yang penting. Saudara lihat, Daniel di bawah waktu Babel berkuasa. Tapi Daniel itu menjadi Perdana Menteri. Itu justru di dalam kerajaan Persia. Dia menjadi pembesar karena keputusan Raja Persia, Raja Darius. Daniel 6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi saudara-saudara, ada 120 pembesar kerajaan Iran, Persia. 3, ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. 3 pejabat tinggi Iran. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka saudara tahu, Daniel salah satu pembesar Iran. Biarpun dia orang Yahudi, tapi dia pembesar Iran. Kepada mereka, para wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena dia mempunyai roh yang luar biasa dan seterusnya. Sudah 3 lagi, dia lebih lagi. Kalau begitu Daniel itu boleh dikatakan orang kedua di Iran. Kita tidak pernah bayangkan itu terjadi. Bukan hanya Daniel, tadi saya sudah singgung, Esther. Esther itu menjadi ratu bahkan. Pamannya Esther, Mordekai, bahkan diangkat menjadi petinggi Iran. Esther 10 ayat 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Itu orang kedua di Iran. Sementara di tanah Yehuda kita melihat juga orang Yahudi memegang jabatan-jabatan penting. Tadi saya bilang Nehemia itu PNS. Nehemia 1 ayat 11. Karena itu aku ini juru minuman raja. Saudara jangan pikir juru minuman raja itu jabatan kecil di Persia. Tidak, itu jabatan penting sekali. Harus orang kepercayaan raja. Kenapa? Juru minum itu bukan hanya tuang minum, raja minum. Tidak. Kalau raja mau minum dari botol itu, lu minum duluan. Aman, baru kasih raja. Karena takutnya orang kasih racun. Jadi kalau Nehemia harus minum duluan. Kalau orang racun raja, Nehemia mati duluan. Maka Nehemia itu orang kedudukan seperti itu tidak bisa sembarangan, harus dipercaya. Maka Nehemia itu orang kepercayaan Raja Iran. Setelah kembali ke Yehuda, Nehemia bangun tembok itu. Sekarang lihat Nehemia 5 ayat 14 terjemahan Indonesia sehari-hari. Aku sudah menjadi gubernur Yehuda 12 tahun lamanya. Nehemia diangkat jadi gubernur. Daniel orang kedua.
Esther, ratu, Ahasiweros orang kedua, Nehemia gubernur, semua orang Yahudi, dan mereka menjadi penguasa di Iran. Maka Lester Gray bilang fakta bahwa sejumlah orang Yahudi menduduki posisi berpengaruh dalam pemerintahan Persia. Daniel sebagai pejabat tinggi, Esther sebagai ratu, Mordekai sebagai orang kedua setelah raja, Nehemia sebagai gubernur Yehuda, mencerminkan bahwa kekaisaran Persia memberikan ruang yang signifikan bagi keterlibatan diaspora Yahudi dalam kehidupan politik dan administratif. Dari perspektif teologis, ini adalah cara Allah memastikan kepentingan umatnya terwakili. Ini 6 fakta bagaimana kerajaan Persia, Iran berhubungan dengan Israel. Setelah saya ungkapkan semua ini, apa pikiran saudara terhadap orang Iran? Ya, orang baik ya. Oke, sekarang perhatikan satu tulisan dari Edwin Yamauchi. Dari semua kerajaan besar yang disebut Alkitab, Mesir, Asyur, Babel, Persia, hanya Persia yang secara konsisten memainkan peranan positif dalam kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan. Kores, Darius, Artasasta, ketiga raja Persia ini masing-masing memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan Israel. Kores mengizinkan pemulangan, Darius mendanai pembangunan bait suci, Artasasta mendukung pembaruan rohani di bawah Esra dan pembangunan kembali tembok kota di bawah Nehemia. Tidak ada kerajaan lain dalam sejarah kuno yang memberikan dukungan sebesar itu kepada Israel. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau tadi dalam babakan Elam kelihatannya Israel sama orang Iran di Elam netral-netral saja, tidak berteman, tidak bermusuhan, tidak perang. Tapi memasuki babakan yang kedua, yaitu zaman Persia, mereka sangat baik kepada orang Israel. Pertolongan mereka itu sangat luar biasa dan terasa sampai hari ini. Nah, sampai di situ saya ingin mengalihkan kita sedikit. Di sini kita bisa lihat bahwa memang orang Persia itu orang baik, orang Iran orang baik. Tapi sebenarnya ada fakta lain di balik itu, adalah bahwa di balik kebaikan mereka sebenarnya memang ada tangan Tuhan yang kerja. Ya. Waktu kita lihat beberapa fakta. Pertama, ketika Persia menaklukkan Babel, Kores kan? Saudara, yang menarik ini adalah 140 tahun sebelum Kores lahir, ayat Alkitab sudah berbicara tentang orang ini. Sebelum dia lahir. Sehingga nanti Kores itu sendiri menjadi kaget ketika dia ketemu imam besar. Imam besar juga kaget bahwa ternyata Kores yang menyelamatkan mereka ternyata itu sudah ada di dalam kitab para nabi. Nah, sekarang mari lihat Yesaya 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku buka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri akan berjalan di depanmu, di depan Kores, dan hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Kores, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali tidak. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini tentang Kores. Dan saudara, menarik sekali. Sekarang coba lihat ayat 1 kembali. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, yaitu Kores. Kata kuurapi ini bahasa Ibraninya Mesias. Kata Yunaninya Kristus. Bayangkan ada seorang raja Iran pernah mendapatkan gelar Mesias, Kristus. Dialah memang imam juga Kristus. Raja Israel juga Kristus. Nanti mengerucut kepada satu Kristus, yaitu Yesus. Tapi jauh sebelum itu ada satu orang kafir, satu orang Iran yang mendapatkan gelar Kristus. Dan dia adalah Kores. Ini
Luar biasa. Berarti ada Tuhan di balik Kores. Ketika Persia yang kedua, ketika Persia memulangkan orang Yahudi ke tanah air mereka, ada Tuhan di balik itu. Lihat Esra 1. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia. Yang mana? Yang bilang 70 tahun pulang itu. Begitu juga setelah Kores mati, dalam zaman Artasasta, lagi-lagi Tuhan kerja. Esra pasal 7 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja. Ketika Persia membangun bait Allah, yang ketiga, Persia membangun bait Allah, ada Tuhan di balik itu. Lihat 2 Tawarik 36. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman. Lalu yang di bawah, dia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Esra 5 ayat 5. Tapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang sampai ada berita diterima oleh Darius. Pasal 6 ayat 22. Dia telah memalingkan hati raja sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah. Berarti di balik semua itu ada Allah. Ketika Persia di bawah Ahasiveros menyelamatkan dari kasus Haman tadi, saudara, lagi-lagi Tuhan. Kenapa? Karena di Ester pasal 4 mereka puasa sebelum itu terjadi ya. Ayat 16, berpuasalah, berpuasa. Mereka puasa, berarti Tuhan yang menjawab doa mereka. Ketika Persia mendukung pemulihan rohani oleh Esra dan Nehemia, lagi-lagi Esra 7, Tuhan yang dengan demikian menggerakkan hati raja, membuat aku disenangi oleh raja, penasihat-penasihat serta pembesar raja yang berkuasa. Mereka senang pada Esra itu karena Tuhan bekerja. Nehemia pulang bangun bait Allah. Tapi Nehemia 2 ayat 8, di ujung ayat itu dibilang, raja mengabulkan permintaanku karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Lagi-lagi Tuhan. Ketika Persia memberi ruang kepada orang-orang Yahudi untuk jadi pembesar, lagi-lagi Tuhan. Daniel 1 ayat 9, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ester 4, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maksudnya Mordekai, Ester, lu ingat, kalau lu jadi ratu, mungkin bukan kebetulan Tuhan taruh kau di situ supaya menyelamatkan bangsa Yahudi dari genosida Haman. Kalau begitu semua itu kita bisa lihat ada Tuhan di balik semua itu. Sekalipun raja-raja Iran, raja Persia melakukan begitu banyak kebaikan, ada Tuhan. Makanya nats pembimbing kita tadi Amsal 21, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Hati raja saja Tuhan ini, apalagi sekedar hati PNS, hati satpam, hati pendeta, hati jemaat, hati kawan, hati suami, hati istri, hati orang tua, hati anak. Bisa. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ada Tuhan. Karena itu kalau saudara dibaiki orang, saudara ditolong orang, saudara dibantu oleh orang, jangan lupa bersyukur. Karena tanpa Tuhan orang itu tidak akan bantu kau. Tapi di sisi lain, walaupun Tuhan bekerja, tapi yang action itu kan manusia kan? Walaupun Tuhan bekerja di belakang Kores, tapi yang berbuat baik itu kan Kores, bukan? Maka di sini kita bisa lihat, selain bersyukur kepada Tuhan, harus berterima kasih pada orang. Saudara pernah terima kebaikan apa dari orang? Harus terima kasih. Jangan tidak tahu diri. Ya, banyak orang terima kebaikan dari orang lain. Sudah tidak terima kasih lagi, masih kurang ngajar lagi. Ya, kita ini tanpa sadar kita terima banyak kebaikan dari orang. Tapi kita sudah dikasih susu, coba tidak balas susu juga tidak apa, tapi dikasih air racun ini, ya. Sudah tahu sejarah Roma ketika Julius Kaisar itu piara satu anak namanya Brutus. Dia jaga, dia sayang anak itu seperti anaknya sendiri. Tapi ketika Senat Romawi berkhianat kepada Julius Kaisar, dalam suatu pesta mereka tikam dia, kasih mati. Dan begitu dia tikam mati, tiba-tiba Brutus juga datang dan tikam. Begitu Brutus tikam, sebelum jatuh mati, Julius Kaisar bilang, engkau juga Brutus, dan mati. Dari situlah kita bisa lihat muncul kalimat itu. Setiap kali ada orang yang balas jahat, balas kebaikan yang kejahatan,
orang sebut kaum memang brutus. Ya, maka disinilah kita bisa lihat orang Yahudi sejak zaman itu mereka begitu berterima kasih dan menghargai. Bahkan orang Yahudi menganggap bahwa Kores itu adalah pahlawan mereka. Orang Yahudi menganggap orang Iran adalah pahlawan dan penyelamat mereka. Maka di sini kita belajar untuk apa? Untuk berterima kasih dan jangan lupa kebaikan orang. Daud, contoh 2 Samuel 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud berterima kasih. Dia balas kebaikan Yonatan pada anaknya. Tapi kalau saudara yang terbiasa, orang sudah buat baik, tapi saudara buat jahat. Fitnah keliling dunia pada orang yang pernah berbuat baik kepada kamu. Dengar ayat ini, Amsal 17. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tidak akan menghindar rumahnya. Rumah itu hidupnya. Kalau saudara, orang pernah buat baik pada saudara-saudara, jahat sama orang, kejahatan tidak akan lari dari hidupmu. Ada orang yang menderita setengah mati, susah setengah mati, lalu dia menulis. Dia bilang bahwa Tuhan pasti membalas kamu. Tapi yang lain bilang, justru apa yang kau alami sekarang itu balasan Tuhan. Ya. Sekarang pikir kebaikan orang jangan lupakan. Kebaikan jasmani, kebaikan rohani. Ada banyak orang yang jadi kenal Tuhan. Jadi ngerti firman Tuhan. Ngerti teologi dari saya. Tapi maki fitnah saya keliling dunia itu begitu banyak. Kejahatan tidak akan lari dari rumah mereka. Tapi itu menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, saudara lihat. Di kerajaan Elam netral-netral saja. Di kerajaan Persia begitu bagus. Bagaimana pada zaman Partia? Bagaimana zaman Sasania? Itu begitu bagus. Lalu kenapa sekarang bisa perang? Mulai 1979, Iran sama Israel menjadi buruk. Sampai hari ini mereka perang tidak ada habis-habis. Seperti musuh, Iran berikhtiar memusnahkan Israel dari peta dunia. Kenapa bisa begitu? Bersambung. Tuhan memberkati kita.